Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah biarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami semua dapat dikumpulkan di sini untuk mendengarkan PD pada hari ini, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tolong berikanlah kami
konsentrasi agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke. Jadi sekarang saya akan membuka ruangan kesaksian untuk kaum tante ya. Bagi yang mau kesaksian boleh dipersilakan. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Sebelum firman Tuhan, kami akan nyanyikan satu lagu lagi ya. Yang berjudul Kusiapkan Hatiku, Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan untuk Om Bimo. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semua, Tante yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, Kedengaran ya bagus. Bu? Ya, baik, kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih dalam kesempatan malam hari ini kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dan juga mau menaikkan pokok-pokok doa untuk gereja-Mu, untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa negara kami.
untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Ya, cuma 4 ayat. Saya akan bacakan ya. Tante boleh simak saja. Ini ceritanya sederhana. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret, ya. Dari Markus 6 ayat 53 sampai 56, ya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Tante, semua yang dikasihi Tuhan Yesus, saya senang membaca kitab Injil, kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang pelayanan Yesus. Nah, malam hari ini saya sengaja mengambil dari pelayanan Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit. Kenapa? Karena saya teringat saat ini memang banyak saudara-saudara kita yang sakit ya, terutama karena pandemi ini ya, COVID-19 ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat awal Maret yang tahun 2020 ya, itu kita mendengar di Indonesia itu hanya beberapa orang yang kena. Mungkin lintas pulau atau apa, yang saya dengar sih cuma beberapa orang saja. Ya. Nah, tapi berjalannya dengan waktu, ya, kota-kota besar, khususnya Jakarta, Surabaya, mulai ada yang kena. Dan bukan cuma kota, akhirnya masuk ke kelurahan atau ke apa. Bahkan saat ini kita tidak asing lagi kalau di klaster kita, tetangga kita, itu kena, ya, kena COVID ini ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari anggota keluarga kita yang kena juga. Jadi itu mudah menjadi hal yang biasa, ya. Sebagian saudara-saudara kita yang kena itu dijamah Tuhan sembuh, tapi sebagian ya kita turut berduka untuk saudara-saudara kita yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, terus terang saat ini kita juga berduka karena kemarin itu papahnya Ibu Sela ya dipanggil Tuhan. Malam ini tadi barusan tuh jam 6 kalau nggak salah di Zoom itu ada ibadah penguburan. Terus berapa minggu yang lalu juga adiknya Pak Samuel, adiknya malah 2, adik kandung sama ipar begitu, ya. Terus tapi juga tidak sedikit ya saudara-saudara kita yang dijamah disembuhkan Tuhan ya, Pak Budianto, terus yang belum lama ini anak istri mantunya ini Oma Else ya, terus siapa ya? Ya, atau yang masih dalam pemulihan juga. Dalam pemulihan kita terus berdoa untuk Pak Agustinus, ya, terus untuk anaknya Pak Yung, menantunya,
Mungkin Bapak Ibu lebih tahu lagi. Oh, kita juga bersyukur adiknya Ibu Yani juga jamah sembuh atau mungkin masih dalam proses pemulihan. Yang saya tahu sih udah sembuh ya. Sudah sembuh Pak, terima kasih buat dukungan Nah, doanya. ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau cerita sedikit. Saya nggak menyangka kalau keluarga saya 6 bersaudara, 7 satu sudah dipanggil Tuhan, 6 bersaudara, termasuk saya ya, berarti masih ada 5 lagi di Solo, di Kalimantan, ada yang di Jakarta sini. Mereka kena semua, sekeluarga. Tapi sebagian sudah sembuh. Saya heran kenapa mereka nggak kasih tahu saya. Orang biasa di kampung itu nggak mau ngerepotin orang kota katanya. Puji Tuhan mereka sembuh ya. Nah, termasuk yang di Tangerang sini ya, dia melayani di GRII, BSD sini, GRI Gading Serpong sini, termasuk pendetanya itu kena ya. Sekarang dalam proses pemulihan ya. Jadi orang bukan tetangga kita lagi, tapi di tengah-tengah keluarga kita sendiri sudah kena ya. Kita terus berdoa untuk hal ini ya. Kita terus berdoa yang dalam proses pemulihan ya. Di dalam kejadian belakangan ini sering terjadi bentrok antara petugas untuk ini penanganan COVID dengan masyarakat ya. Kita sangat prihatin sekali tentang hal itu. Mereka tidak menuruti protokol kesehatan atau apa ya. Mungkin karena pengetahuannya atau karena kekerasan hatinya ya. Di dalam Amsal 22 itu dikatakan kalau ada orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang bodoh, orang yang tidak berpengalaman, itu berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan saling mengingatkan. Ini memang bukan main-main ya, wabah ini ya. Di Indonesia pemecah rekor dunia katanya. Dalam satu hari, berapa hari yang lalu, hampir tembus 38.000 sekian orang yang positif. Pertambahannya luar biasa. Ya, puji Tuhan kalau oma-oma, tante kita semua yang hadir di sini dalam keadaan baik, kita akan saling menjaga untuk hal itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita dalam hidup ini ya, kita kalau misalkan mengalami sakit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah yang pasti, datang pada Tuhan Yesus. Datang di dalam doa. Datang berdoa kepada Tuhan secara pribadi, minta kesembuhan dengan disertai iman yang sungguh-sungguh. Ya. Ada penyakit yang diakibatkan oleh apa ya? Mungkin kelakuan kita yang mungkin kurang tertib atau apa, ya. Oleh karena itu dalam Yakobus ya. Yakobus 5:16 itu firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tetapi tidak semua ya penyakit itu akibat dosa. Ada penyakit yang mungkin banyak faktor, terutama faktor lingkungan seperti saat ini. Baik orang berdosa, orang yang kelakuannya benar atau enggak, bahkan para rohaniwan tidak sedikit yang terpapar COVID ya. Para rohaniwan ya, pendeta maksud saya, maupun orang yang baik sudah hati-hati pun terpapar. Karena ini menyeluruh. Orang yang hidupnya sudah hati-hati pun bisa kena. Ya. Kita sudah luar biasa menjaga, tetap kena juga. Ya. Nah, pada saat ini saya berpikir seperti ini, Ibu-ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sisi, kadang-kadang ada sisi positifnya
ya, bukan cuma sisi negatif saja selama pandemik ini ya. Dulu hampir 1,5 tahun yang lalu kita kan ibadah bersama-sama. Ya, setiap kali ibadah jemaat tertib datang beribadah kepada Tuhan. Bisa dikatakan ngerti atau enggak ngerti, konsentrasi atau enggak konsentrasi kepada Tuhan. Pokoknya duduk aja di situ dari awal sampai akhir terus pulang. Nah, dalam kesempatan ini lain, ya. Dalam kondisi seperti ini lain. Kita dituntut nggak bisa ngerti atau nggak ngerti, harus ngerti. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Apalagi saat pandemi seperti ini, ya. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Kita harus membiasakan berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Selain berdoa dalam persekutuan doa Kamis seperti ini ya, tetapi kita mendapat kesempatan banyak sekali untuk berdoa di rumah. Ya, memang selama saat-saat ini sangat membosankan di rumah, ya, nggak bergerak, ya. Puji Tuhan kalau masih ada cukup ya yang kita yang kita konsumsi. Kita prihatin untuk saudara-saudara kita yang kerja harian yang harus keluar, ya. Nah, saat ini kita dituntut untuk menjalin hubungan secara pribadi kepada Tuhan, ya. Ada satu cerita yang bagus sekali di dalam Alkitab, ya. Kalau tadi kita membaca, ya, di dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56, khususnya banyak sekali orang. Kita bisa bayangkan saat itu orang membawa saudara-saudaranya yang sakit, ya, dibawa ke dekat dengan Tuhan Yesus, memohon kepadanya supaya mereka memperkenankan menjamah jubahnya saja, ya. Ya, mereka meletakkan orang-orang sakit itu di pasar. Coba seperti apa itu? Kita mungkin jarang memikirkan cerita ini. Yang kita sering dengar adalah Tuhan menjamah orang yang sakit secara pribadi. 1 orang, 2 orang, yang lumpuh, yang buta apa. Tetapi di dalam Alkitab ini itu mencatat ya kemana saya bacakan, orang meletakkan orang-orang sakit jadi dalam jumlah yang banyak ya di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka ya meletakkan diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Ya, jadi banyak sekali orang yang sakit saat itu, ya. Nah, saat ini kita mendapat pelajaran. Saya mendapat pelajaran ya. Yang tadinya rame-rame ya, tetapi di Alkitab ini juga mengajarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Di dalam Matius 19 ayat 20 itu ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, ya. Dia punya iman yang tinggi sekali, ya. Nggak ada orang yang peduli, seakan-akan nggak ada orang yang peduli sama dia. Akhirnya apa? Dia melihat Yesus. Tentu banyak orang di sekelilingnya, tetapi dia dengan berusaha supaya apa? Menjamah dengan imannya. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh luar biasa. Jadi ini arahnya bukan rame-rame lagi, tapi pribadi hubungan dia. Mungkin dia nggak dilihat oleh Tuhan Yesus, mungkin dia nggak dipedulikan sama murid-muridnya, tetapi imannya itu kuat sekali. Tapi Tuhan Yesus melihat hal itu, iman yang kecil itu. Nah, ada cerita yang satu lagi yang tidak kalah menarik, yaitu orang buta. Orang buta yang mungkin sejak kecil buta, tapi dia pernah mendengar siapa itu Yesus. Satu kali dia datang ke kotanya, ya. Orang buta itu berseru di dalam Matius 20 ayat 30 ya. Orang buta itu menanyakan siapa itu yang rame-rame datang. Oh, itu Yesus. Langsung dia berteriak, Yesus, sembuhkan aku, ya. Anak Daud, sembuhkan aku. Pada saat dia berkata demikian, ya, murid-muridnya menegur dia, jangan mengganggu. Diam saja kamu. Tapi apa yang terjadi? Dia berseru lebih kencang lagi.
Di Alkitab dikatakan berseru, bukan berteriak. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan yang pertama dan yang terakhir kalinya mungkin untuk bertemu dengan Yesus. Makanya dia tidak peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya yang menegur, bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Dia tetap berseru, lebih kencang lagi. Yesus, anak Daud, tolong sembuhkan saya, supaya mata saya bisa melihat. Akhirnya Yesus menjamah menyembuhkan. Nah, dalam kesempatan seperti saat-saat ini, kita sebenarnya diajar untuk berseru. Bukan cuma sekedar berteriak, berseru, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak sekali waktu kita di rumah, ya. Ya, saya juga belajar seperti ini, ya. Bapak Ibu lihat saya sehat sekali ya. Padahal saya sampai saat ini masih mengikuti terapi, fisioterapi, ya. Saya juga punya ada sakit kelemahan yang lain, ya. Saya juga diajar untuk berseru kepada Tuhan, ya. Mungkin ya, saya mengambil sisi positifnya saja. Kalau saya sehat sempurna, mungkin saya tidak sekuat berdoa, ya. Tetapi karena saya juga mengalami dan juga keluarga saya juga banyak yang terpapar, ya. Termasuk ponakan kami ya, yang mungkin kondisinya juga antara hidup dan mati, tapi puji Tuhan, Kerinci sudah di operasi transplantasi sumsum tulang belakang, ya, sudah berhasil dan sekarang dalam proses pemulihan di Malaysia. Mungkin setengah tahun lebih dia akan tinggal di sana, ya. Terima kasih untuk jemaat yang mendoakan. Inilah pentingnya kita saling mendoakan di dalam persekutuan doa seperti ini, ya. Nah, malam hari ini saya mengajak untuk kita belajar, ya, di saat-saat pandemi ini kita menjalin hubungan yang lebih pribadi dengan Tuhan. Ya, ada saatnya kita bersama-sama bertemu di gereja, tapi ada saatnya kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti wanita yang 12 tahun sakit atau orang buta tadi. Kita bukan cuma berkata-kata saat kita mengalami kesulitan yang tinggi, saat kita mengalami penyakit, baru kita akan tahu rasanya berseru kepada Tuhan. Ya. Saya mengajak seluruh jemaat untuk belajar dari firman Tuhan ini, ya. Wanita yang sakit 12 tahun maupun orang buta yang dari kecilnya sudah mengalami kebutaan ini, ya. Kita bersama-sama terus, ya, bersandar kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini. Kita bersama-sama mendoakan pemerintah kita dalam mengambil kebijaksanaan untuk mengatasi hal ini. Apalagi masalah kesejahteraan ekonomi, ya, yang rawan sekali terjadi kerusuhan, semoga nggak terjadi. Kita terus berdoa dan Tuhan mencukupkan, ya, pemulihan bangsa Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Boleh belajar bagaimana kami harus menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, ajar kami berseru, ajar kami menyerahkan diri kami secara pribadi, dan ajar kami juga untuk mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ajar kami untuk saling mendoakan, peduli terhadap sesama kami, terhadap bangsa kami, terhadap negara kami Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, gereja, bersama-sama di seluruh muka bumi ini, Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Patrick, lanjut. Ya.
Boleh dipersilakan Gaby ya. Ya. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih untuk Om Bimo tadi atas firman Tuhannya. Sekarang kita akan memasuki pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa agar hati kita memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, sekarang kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mohon agar diberikan hati yang peka dan hati yang peduli untuk menolong saudara-saudara kami yang kesusahan, yang membutuhkan bantuan kami. Kiranya kami diberikan akal pikiran dan cara untuk menolong mereka sehingga mereka dapat merasakan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk suku-suku Indonesia yang akan dipimpin oleh Jessie. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa juga agar suku-suku di Indonesia, suku Anak, suku Kikim, suku Jawa Pesisir Kulon, suku Bentong, yang mungkin belum pernah mendengar tentang Injil ya Tuhan, supaya mereka dapat dijangkau oleh Injil. Kami juga ingin berdoa juga agar lembaga pelayanan yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa-bahasa suku, sehingga orang-orang dari suku-suku dapat mendengar dan juga percaya pada keselamatan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara Indonesia di tengah pandemi ini agar para pemimpin negara dapat memimpin rakyatnya dengan hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat. Silakan Reiko. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan untuk Bapak Santo Prayogi, Bapak Kasim Wijaya, Oma Lilia, Ibu Sheila, Bapak Margono, Ibu Iren, Oma Salma, Ibu Sutarmi, Ibu Francisca, dan Ibu Liwarni Hendra. Tuhan tolong supaya keluarga mereka untuk disertai dan memberkati mereka, serta menolong dalam segala tantangan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk pekerjaan yang mereka lalui, supaya segala usaha dan pekerjaan yang mereka diberkati, dan juga selalu Tuhan sertai. Sekarang kami mau berdoa juga agar semua yang mereka lakui dalam akhir-akhir ini, Tuhan Yesus jaga sertai mereka. Juga kami mau berdoa untuk pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan Yesus juga berkati dan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan di Gereja Kristus Gading Serpong yang akan dipimpin oleh Caca. Om Tante, Oma-Oma, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan berdoa untuk paduan suara Soldeo agar mereka terus semangat dalam memuji-Mu Tuhan, dan juga tim BNF agar mereka tetap semangat dalam melayani di gereja. Dan untuk tim yang melayani pelayanan secara virtual, tiap minggu di gereja, baik pemain musik, singer, liturgos, dan petugas yang membantu merekam dan sound system, berkatilah mereka agar dapat menjadi berkat bagi para jemaat. Dan untuk tim pelawatan, berikanlah mereka hikmat dalam mengunjungi secara online dan mendoakan jemaat-jemaat yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang membutuhkan dukungan doa. Dipersilakan si Karen. Ya, selamat malam semuanya. Mari kita mendoakan keluarga-keluarga yang membutuhkan dukungan doa dari kita, dan semuanya bisa ikut berdoa juga. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini kami dapat berdoa untuk keluarga-keluarga Jemaat Gereja Kristus Gading Serpong ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Om Agus dan juga saudari kami Niko. Tuhan, terima kasih atas setiap pertolongan Tuhan sehingga saat ini, sehingga sekarang mereka sudah dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk keluarga ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Om Andi, Ibu Tante Lisa, dan juga Julio. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga juga mereka dapat masuk ke sesi pemulihan. Engkau sudah menolong beberapa hari yang lalu, dan sekarang masa pemulihan, kiranya Tuhan Yesus tolong. Dan juga kami berdoa buat keluarganya Om Monas, Tante Sela, Luther, juga dalam pemulihan, kiranya Tuhan Yesus juga yang terus tolong mereka Tuhan. Terima kasih juga atas setiap
bimbingan Tuhan selama ini, selama menjalani isoman, Tuhan sudah menolong mereka, dan juga saat ini Tuhan kami berdoa buat keluarganya Ibu Sela, Papa dari Ibu Sela juga sudah dipanggil Tuhan, dan Tuhan kiranya tolong keluarga ini, berikan penghiburan untuk keluarga ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat Pak Junardi dan adik Joen yang sedang isoman, kiranya Tuhan juga yang menolong dalam setiap kebutuhan, apa yang diperlukan, kiranya Tuhan Yesus juga yang cukupkan, dan apa yang terbaik terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kokonya Pak Jasmin, Bapak Januar yang juga sedang isoman, biarlah Tuhan yang terus menghibur, menguatkan Bapak Januar. Dan juga kami berdoa buat Oma Pori, Oma Sinta, Oma Alis, juga untuk diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, untuk menjalani kehidupan selama ini Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Helen, keluarga Pak Marco, untuk Anio dan juga Bapak Joni, anak-anaknya Alexa dan Alexander, Yeni, dan juga sepupu Ibu Helen, keluarga sedang isoman, kiranya Tuhan juga yang menolong keluarga ini Tuhan, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan juga biarlah mereka juga dapat cepat pulih dan juga kembali bersama-sama lagi. Dan juga Tuhan, terakhir kami akan berdoa untuk keluarga Leo dan juga Mas Rani, adik dari Ibu Marni yang sedang isoman. Tuhan kami berdoa supaya juga dalam isoman ini mereka juga dapat lekas sembuh, juga dapat apa yang mereka perlukan juga dapat terpenuhi. Juga Tuhan kami ingin berdoa buat semua jemaat Tuhan, biarlah yang mungkin yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus saja yang tolong jemaat mereka, dan biarlah dengan bilur-bilur Tuhan, mereka dapat disembuhkan dan juga kembali bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa kita yang akan dipimpin oleh Om Bimo. Jika Om, Tante, dan Oma-Oma ada pokok doa lain yang ingin didoakan, bisa disampaikan. Ya. Mungkin ada pokok doa tambahan dari Bapak Ibu. Ini ada titipan doa dari anggota paduan suara PUK dari Diktres, ya. Baiklah. Doa untuk program pemerintah untuk vaksin aja Pak, supaya bisa merata semua mendapatkannya, dan rakyat Indonesia bisa mematuhi aturan-aturan dan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya nggak bandel gitu loh Pak, sehingga bisa ditekan seperti tadi Pak Bimo sampaikan bahwa per hari saja sudah hampir 40.000 orang yang kena, ya seperti itu. Ya, berdoa untuk itu ya, vaksin sama pemulihan ekonomi. Iya Pak Adam, silakan Pak. Ya, satu lagi mengenai ini Pak, doain pembinaan kita ya dengan Pak Robi Chandra. Ya, Pak Robi Chandra supaya tetap dapat kekuatan, karena beliau juga sangat sibuk, jemaatnya banyak yang terpapar, supaya kita juga bisa terus dalam pembinaannya bisa selesai, dan kemudian kita bisa lanjut dengan bikin program kita ke depan. Ya, baik Pak. Oke. Baik Bapak Pak Bimo, ya, boleh? Ya, Pak Kita. Bukan tambah sih, cuman saya lihat di sini ada Pak Agus. Oh ya. Mungkin bisa sedikit update atau ada sesuatu yang mungkin bisa disaksikan. Ya. Pak Agus, silakan Pak Agus, kita ikut bersyukur nih Pak Agus sudah bisa bersama-sama lagi ya malam hari ini. Ada nggak ya? Kayaknya belum. Oke, mungkin sedang keluar sedikit ya. Oke, silakan lanjut aja deh Pak. Nanti mungkin setelah ini kita bisa ngobrol ya. Ya.
Itu ya. Jadi kita berdoa untuk pemulihan untuk pelaksanaan vaksin ini ya. Terus untuk kesejahteraan, ekonomi, pemulihan kesejahteraan, terus untuk pembinaan badan pengurus juga majelis dari Pak Robi Chandra untuk gereja kita ya. Ada titipan satu pokok doa dari Citris. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikian pokok-pokok doa yang kami sudah naikkan bersama adik-adik kami, tunas remaja. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati adik-adik kami ini, anak-anak kami, ini untuk belajar juga berdoa syafaat untuk sesama, untuk jemaat. Kami saat ini juga berdoa untuk Cik Rita dan suaminya yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah sembuhkan. Juga papanya yang masih dirawat di Wisma Atlet, Tuhan jamah sembuhkan. Karena papahnya ada jantung dan kencing manis. Demikian juga mamahnya isoman di rumah. Tuhan jamah sembuhkan. Suster maupun tim medis yang merawatnya, Tuhan jamah sembuhkan. Berkati paduan suara PUK di GKK Pusat, Gereja Kristus Ketapang, supaya tetap semangat dalam melayani, memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Bapa, saat ini kami terus berdoa untuk program pemerintah pelaksanaan vaksin untuk kesehatan masyarakat. Tuhan menolong para medis, tim, dan juga para relawan yang menangani hal ini supaya dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, tertib. Juga masyarakat berikan kesadaran untuk mengerti hal ini supaya COVID-19 ini segera musnah dari bumi ini Tuhan. Kami dapat sehat, kami boleh bekerja lagi, berkarya, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memberitakan kabar baik. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Pak Jokowi, dan seluruh jajarannya di dalam mengambil kebijaksanaan tentang PPKM yang ada yang setuju, ada yang enggak, tetapi kami percaya Tuhan menolong dalam setiap kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Dan sementara PPKM dijalankan, kiranya Tuhan juga memelihara saudara-saudara kami yang kerja harian, mencukupi bidang sosial yang menyalurkan dana maupun sembako dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pembinaan badan pengurus dan majelis yang sudah 2 kali oleh Pendeta Robi Chandra. Tuhan menolong supaya pembinaan ini boleh membuat kami di gereja yang masih muda ini boleh memperlengkapi kami para hamba-hambamu, badan pengurus maupun majelis untuk dapat menyusun program yang baik untuk kemajuan Gereja Kristus Gading Serpong. Terima kasih Bapak, berkati hambamu, Pak Robi Chandra, yang juga mengembalakan jemaat di GKI Kayu Putih, dan juga jemaatnya juga mungkin banyak yang mengalami masalah COVID ini. Tuhan berikan hikmat hambamu itu, Tuhan menjaga, melindungi hambamu itu tetap sehat. Demikian juga kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, di Gereja Gading Serpong. Bapak, kami serahkan gerejamu Gading Serpong ini dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kami dapat memakai tempat yang Tuhan sediakan ini untuk kemuliaan nama-Mu,
Bahkan ke depan kami bisa menjangkau orang-orang di luar Gading Serpong, jiwa-jiwa baru, pos-pos yang baru, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Tuhan, jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan, atau masih dalam pergumulan karena ekonomi, karena kesejahteraan, atau pergumulan hal lain. Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam Adam. Malam. Makasih Pak Bimo. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih Patrick. Bagus. Kita foto dulu ya, dibuka kameranya. Makasih ya Pak Bimo firmannya. Sama Tante Mimi. Wita, Pak Agus sudah senyum-senyum nih sama Bu Wita. Bagus, halo. Sehat ya. Lagi pemulihan. Ya. Tapi jalan masih pelan, masih ngos-ngosan juga. Oh iya. Ya, jangan dipaksain lah. Iya. Perlahan-lahan. Kami sudah senang bisa lihat lagi nih Pak Agus ikut PD. Iya, terima kasih nih Bu Ita, Pak Adam dan kawan-kawan atas doanya. Sama-sama Pak. Semua berdoa ya. Terus semangat. Ini masih ada yang belum buka videonya, boleh dibuka semua biar full. Kalau Niko gimana kabarnya Pak Agus? Niko juga udah sehat, udah sembuh juga. Ya, nih. Oh, puji Tuhan. Udah. Ya, puji Tuhan ya. Syukur ya. Udah. Senang Pak lihat Bapak. Iya. Tambah ganteng Pak. Ayo. Kurus Pak Bimo. Berapa kilo Pak Agus? Bisa 11 sampai 12 dah. 11 sampai 12. Waduh. Iya, jauh turunnya jauh. Iya. Gak perlu diet dong Pak. Sekarang balas dendam ya Pak. Enak Bu Yani, diet sakit. Janganlah. Jangan diet ya pakai sakit Pak, nggak mau. Aduh, jangan dah. Gus, tungguin Gus di lapangan. Waduh. Nyerah deh sekarang mah. Goes tuh. Wah, goes lagi kita Mas Santo. Iya, Sabtu ya. Jalan aja belum jauh Pak Santo. Hah?
Jalan aja belum jauh. Gitu. Kalau gue kan nggak perlu jalan. Oh, pakai listrik ya. Kalau gue nggak perlu jalan, nggak perlu lari gitu. Duduk. Ada baterai. Ya. Iya. Iya. Semangat. Iya. Terima kasih Patrick, Gabriel, Gaby, semua teman-teman tuh. Sudah difotokan kita, Bu. Oh iya, udah ya. Sampai lupa nih. Udah. Oke. Hari ini bisa lebih cepat istirahatnya ya. Iya, terima kasih yang sudah melayani. Ya, Pak Bimo, Patrick, Gaby, ya Caca, Karen. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat ya. Iya semuanya. Iya. Malam semuanya. Belita, terima kasih Belita. Oma. Salam sama anak-anak, sama Bapak. Ya, Bapak Ibu besok jam 10 ya kalau ada yang mau ikutan untuk. Iya, jam 11 Bu. Enggak, jam 10 Bu di Ralat ya, karena jam 11-nya itu masuk ke ovennya ya, ibadahnya jam 10 mulai.